Shalom, halo semuanya. Mari sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang mengasihi kami, sekali lagi kami bersyukur untuk hari ini yang Tuhan berikan bagi kami. Dan saat ini kembali kami mau belajar pelajaran pendidikan agama Kristen. Biarlah Tuhan yang berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Oke, sebelum masuk dalam materi pembelajaran, sekali lagi Mea mau mengingatkan untuk supaya kalian selalu mempersiapkan Alkitab ya. Ingat selalu untuk mempersiapkan Alkitab, karena Alkitab akan menjadi penuntun bahkan fondasi kita selama kita belajar pendidikan agama Kristen. Sebelumnya kita telah mengetahui bahwa Roh Kudus merupakan roh yang dijanjikan Tuhan Yesus dan sudah digenapi lewat pembelajaran tentang di materi-materi yang sebelumnya. Kemudian kita juga belajar tentang Roh Kudus adalah Tuhan, pribadi ketiga dalam Allah Tritunggal. Nah, kita juga sudah mengetahui mengenai lambang-lambang yang dipakai dalam Alkitab yang menunjukkan kuasa dan pribadi Roh Kudus pada pelajaran minggu yang lalu. Nah, masih dalam topik yang sama yakni Roh Kudus. Hari ini kita akan sama-sama fokus belajar mengenai peran Roh Kudus. Sekali lagi, hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai peran Roh Kudus. Nah, apa yang Alkitab katakan tentang peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya, dalam kehidupan kita? Nah, Alkitab menyaksikan beberapa peran Roh Kudus, namun kita akan fokus pada 2 poin, yakni Roh Kudus sebagai penghibur dan penolong, dan juga yang kedua, Roh Kudus sebagai pengajar. Sekali lagi, yang pertama Roh Kudus sebagai penghibur dan penolong, dan bagian yang kedua Roh Kudus sebagai pengajar. Pada poin yang pertama, Roh Kudus sebagai penghibur dan juga sebagai penolong. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17 dikatakan seperti ini. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kemudian ayat yang ke-17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kemudian kita lihat lagi di ayat yang ke-26, masih di pasal yang sama, Yohanes 14 ayat yang ke-26. Dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kemudian kita lihat lagi di Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-26. Yohanes 15 ayat yang ke-26 dikatakan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Kemudian Yohanes 16 ayatnya yang ke-7. Yohanes 16 ayat yang ke-7 dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, dari ayat-ayat ini kita melihat kata penghibur dan penolong dalam bagian Alkitab tadi menggunakan kata Yunani yaitu parakletos. Nah, beberapa ahli bahasa melihat bahwa kata parakletos ini berkaitan dengan aktivitas untuk membela atau memberikan bukti pembenaran. Namun dapat diartikan dalam konteks teks yang sudah kita baca tadi sebagai penolong, helper, dan penghibur, comforter. Nah, penghibur di sini tidak dapat diartikan sebagai pribadi yang membuat kita senang, happy terus, tiba-tiba kamu gak ada apa-apa, tiba-tiba kamu udah ketawa gitu. Nah, bukan seperti ini artinya.
Nah, kita harus tahu bahwa di dalam hidup ini, di dalam dunia ini yang sedang kita jalani, kita akan mengalami berbagai macam situasi-situasi yang sulit. Ada masa sukanya, ada masa dukanya, ada masa-masa sulitnya, ada masa-masa baiknya. Nah, terkadang di saat situasi duka, kita tuh akan merasa sangat sedih. Kita juga bahkan mungkin merasa khawatir, bertanya-tanya dalam hati, mengapa ini terjadi, kenapa harus begini, dan sebagainya. Terlebih bagi kita yang mengalami situasi kita ditinggal pergi oleh orang yang kita kasihi, atau situasi di mana orang yang kita kasihi ini meninggal dunia. Mungkin itu orang tua, kakek, nenek, saudara, atau bahkan sahabat. Nah, kita pasti akan merasa sangat sedih, merasa sangat kehilangan. Nah, disinilah peran Roh Kudus yang akan menjadi comforter bagi kita. Di saat kita menangis, di saat kita berduka, di saat itulah kita akan berseru kepada Tuhan, dan Roh Kudus akan memberikan kedamaian dalam hati kita dan bahkan ketenangan di dalam hati kita melewati masa-masa sulit tersebut. Nah, begitu juga ketika kita mengalami kesulitan, bahkan kesusahan hidup. Terkadang mungkin orang tua, teman, sahabat, bahkan guru tidak mengerti dengan situasi yang sedang kita alami. Tapi ingatlah ada Tuhan. Tuhan akan mendengar setiap kesusahan apa yang kita alami. Dan semuanya, ceritakanlah itu semuanya kepada Tuhan. Dan Mem yakin bahwa Roh Kudus di dalam diri kita akan memberikan kita penghiburan. Roh Kudus dalam hati kita akan memberikan kita ketenangan, bahkan kedamaian. Sehingga beban yang kita rasakan akan merasa berkurang atau bahkan lebih ringan. Dan ingat bahwa Roh Kudus ada di dalam hati kita. Ia ada dalam diri setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, coba kita lihat juga di dalam Roma pasal 8 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Roma pasal 8 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Kita lihat sama-sama. Roma pasal 8 ayat 26 sampai 27 dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Nah, Roh Kudus akan menolong kita dalam berdoa lewat teks yang sudah kita baca tadi ya. Roh Kudus akan menolong dan bahkan membimbing kita mengungkapkan hal-hal yang tak terucap dalam doa kita. Maka dari itu, jangan pernah takut untuk berdoa. Jangan pernah ragu untuk berdoa. Roh Kudus akan menolong kita ya. Jadi jangan pernah takut untuk berdoa, jangan pernah ragu untuk berdoa. Ingat selalu bahwa Roh Kudus yang akan menolong kita. Bahkan ketika kita lemah, kita merasa capek, kita merasa sudah mau menyerah dengan kehidupan, keadaan yang sedang kita alami, ingat selalu bahwa Roh Kudus akan menolong kita memahami kehendak dan hikmat Allah. Dan Roh Kudus akan bekerja dalam hati bahkan pikiran kita, sehingga kita dapat bertindak secara bijaksana dan berpikir secara jernih. Nah, ingat selalu, dalam hal ini pun jangan pernah mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Jangan pernah mengandalkan kemampuan kita sendiri. Jangan pernah mengandalkan kepintaran kita sendiri. Ingat, kita itu terbatas, kita itu lemah. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Itu poin yang pertama dari peran Roh Kudus. Nah, di poin yang kedua kita melihat bahwa Roh Kudus sebagai pengajar. Kita lihat kembali dalam teks yang telah kita baca di Yohanes 14 ayat yang ke-26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, dari ayat ini, Yohanes 14 ayat yang ke-26, di ayat ini dinyatakan bahwa Roh Kudus dialah yang mengajarkan segala sesuatu dan akan mengingatkan akan semua yang telah Yesus katakan. Kata mengajarkan dalam bahasa aslinya menggunakan kata didasko. Nah, hal ini mau menunjukkan bahwa
Roh Kudus merupakan pengajar. Nah, apa yang diajarkan sudah pasti adalah firman Tuhan. Nah, itulah mengapa setiap kali mau memulai pelajaran pendidikan agama Kristen atau kita akan mendengarkan khotbah atau bahkan renungan, selalu mengawalinya dengan berdoa, karena kita butuh pertolongan Roh Kudus untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab ada beberapa bagian dalam firman Tuhan yang terkadang membuat kita bingung, terkadang membuat kita bertanya-tanya. Nah, oleh sebab itu kita butuh Roh Kudus untuk bisa memimpin kita supaya mengerti kebenaran firman Tuhan. Seperti yang dinyatakan dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13. Coba kita buka bersama-sama. Yohanes 16 ayat yang ke-13 dikatakan seperti ini. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, dari ayat ini kita melihat ya, dikatakan tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu, Ia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Nah, begitu juga ketika kita ada di rumah, kalau kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan, berdoalah terlebih dahulu, minta pertolongan Roh Kudus. Jangan asal main seperti baca komik atau baca majalah atau baca novel. Kita butuh diajarkan dan kita butuh dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengerti setiap firman Tuhan. Nah, bukan hanya mengajarkan, tetapi dinyatakan juga Roh Kudus akan mengingatkan. Ini juga yang paling penting ya. Dia mengajarkan, dia memimpin, dan akan selalu mengingatkan. Apa yang akan diingatkan oleh Roh Kudus? Yaitu kembali firman Tuhan ya. Karena sekali lagi terkadang dalam hidup kita tuh sibuk. Bisa jadi tiba-tiba ketika kita dihadapkan dengan situasi situasi yang sulit atau situasi-situasi yang terkadang membingungkan, misalnya contoh nyontek atau tidak, berbohong atau mau jujur. Nah, kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, maka kadang-kadang kita memilih sesuatu yang salah. Tetapi lewat adanya Roh Kudus mengajar, memimpin, dan mengingatkan kita untuk bisa memilih apa yang benar. Dan disinilah peran Roh Kudus. Oke, jadi ingat selalu bahwa Roh Kudus akan mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus akan mengingatkan bagian firman Tuhan yang pernah kita baca di dalam Alkitab, sehingga kita bisa melakukan apa yang benar, melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Jadi selalu ingat kedua poin penting mengenai peran Roh Kudus. Ingat selalu bahwa yang pertama, Roh Kudus sebagai penghibur, Roh Kudus sebagai seorang penolong, dan yang terakhir dikatakan Roh Kudus sebagai pengajar. Dan mari kita senantiasa berdoa meminta pertolongan Tuhan agar supaya Roh Kudus yang ada dalam hati kita dapat menerangi kita dan memimpin hidup kita, supaya kita senantiasa berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Oke, Mem tutup materi hari ini dengan berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah belajar bersama-sama tentang peran Roh Kudus dalam hidup kami sebagai orang percaya. Roh Kudus sebagai seorang penghibur, sebagai seorang pengajar. Ya, biarlah Tuhan lewat materi ini kami semakin bisa belajar memahami akan betapa pentingnya peran Roh Kudus dalam hidup kami. Dan daripada itu Tuhan, kami senantiasa membangun kesadaran untuk senantiasa berdoa, membaca Alkitab, sehingga kami senantiasa hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, sekian untuk materi hari ini. Sekali lagi kalau ada pertanyaan, silahkan dikirimkan lewat email Miss. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.